belum muncul juga untuk konfirmasi kesediaannya, kemungkinan besar teman-teman nanti Anda bersedia mengikuti PPK dalam jabatan tahun 2021. Nah, di sini tahun 2021. Kemudian yang di sebelahnya ini tahun 2022. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman mendapatkan tampilan di ppk.kemdikbud.go.id ini melakukan konfirmasi kesediaan, namun di sini berjalannya websitenya sangat lama. Ini penyebabnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, sekarang ini teman-teman sudah bisa melakukan untuk konfirmasi kesediaan ya di aplikasi SIM PKB masing-masing. Sekaligus teman-teman sudah bisa untuk mengunduh yaitu materi pembelajaran mandiri, yang mana untuk tahun 2022 ini adalah ukuran filenya, ini adalah ada sekitar 70 MB sekian teman-teman. Tentunya lebih banyak ya daripada yang tahun 2021 kemarin. Nah, teman-teman saat ini sudah bisa untuk melakukan konfirmasi kesediaan untuk teman-teman mahasiswa PPK dalam jabatan 2022 yang kategori 1. Yang mana untuk konfirmasi kesediaan adalah merupakan suatu persyaratan sehingga nanti teman-teman nanti akan ditetapkan ya sebagai calon mahasiswa PPK dalam jadwal penetapan calon mahasiswa PPK dalam jabatan 2022. Dan juga nanti jika kita sudah ditetapkan, entah itu utama atau cadangan, ketika sudah ditetapkan kita nanti bisa lapor diri bermodalkan dari form A1 yang sudah kita unduh. Nah, sobat semuanya, untuk teman-teman peserta utama dan juga peserta cadangan PPK tahun 2022 ini nanti sekaligus sudah bisa mengunduh modul PPK dalam jabatan 2022. Nah, klasifikasi peserta kategori 1 dan juga kategori 2 ini tentunya teman-teman masih ada banyak yang bertanya, akan kita bahas pada video ini. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, ketika teman-teman untuk mulai hari ini ya, mulai tanggal 6 sampai mungkin nanti sore, ketika kita mau login untuk melakukan konfirmasi kesediaan, ini kan sesuai dengan petunjuk PPK Kemdikbud. Ini kita berkunjung ke ppk.kemdikbud.go.id, kemudian kita bisa klik enter kan. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman mendapatkan tampilan di ppk.kemdikbud.go.id ini melakukan konfirmasi kesediaan, namun di sini berjalannya websitenya sangat lama. Ini penyebabnya apa? Penyebabnya adalah dikarenakan banyak sekali teman-teman yang mengakses website ini. Jadi dapat dikatakan bahwa ketika banyak sekali orang yang sedang mengakses ini nanti sistemnya itu agak sedikit down ya, atau sistemnya agak sibuk. Jadi ada alternatif lain teman-teman untuk melakukan konfirmasi kesediaan kalau misalkan nggak bisa melalui ppk.kemdikbud.go.id. Jadi teman-teman bisa langsung masuk aja ke GTK Belajar ya. Kita masuk langsung ke SIM PKB masing-masing, yaitu gtkbelajar.kemdikbud.go.id. Kemudian teman-teman bisa klik enter. Kemudian di sini dalam portal layanan program GTK Kemdikbud ini adalah kita scroll ke bawah ke salah satu program GTK Kemdikbud yaitu PPK dalam jabatan. Kalian klik di sini ya, masuk. Kemudian kita masukkan surel dan juga password kita, kemudian kita klik masuk. Selanjutnya teman-teman akan mendapatkan tampilan bahwa teman-teman ini ada konfirmasi kesediaan ya. Untuk tutorialnya itu sudah ada pada video sebelumnya. Dan tentunya ketika teman-teman masuk ke formulir pernyataan kesediaan, maka teman-teman bisa langsung saja klik di checklist ya. Kemudian kalian klik yang bersedia. Nah, di sini pada bagian tampilan-tampilan teman-teman untuk di konfirmasi kesediaan yang di tahun ini tentunya ada hal yang agak sedikit berbeda ya. Coba kita cek dari kedua tampilan ini. Nah, yang pertama inilah sama-sama teman-teman, yaitu sama-sama formulir pernyataan kesediaan ya, sama-sama formulir pernyataan kesediaan. Di sini sama-sama angkatannya ini adalah angkatan 1, kemudian di sini juga angkatan 1. Namun apa yang membedakan? Tentunya teman-teman banyak sekali yang bertanya ya di kolom komentar video sebelumnya. Nah, di sini sama-sama konfirmasi kesediaan untuk yang tahun 2022 dan sama-sama angkatan satunya. Namun yang membedakan ini adalah di sini teman-teman, yaitu untuk tahunnya. Pernyataan ketersediaan Anda berhasil disimpan, Anda bersedia mengikuti PPK dalam jabatan tahun 2021. Nah, di sini tahun 2021. Kemudian yang di sebelahnya ini tahun 2022.
Nah, mengapa bisa demikian? Ini terkadang ini adalah yang pertama penyebabnya. Di sini masih tahun 2021, ini bisa jadi teman-teman ini merupakan peserta cadangan di tahun 2021 kemarin, atau teman-teman yang ketika di tahun 2021 ketika muncul konfirmasi untuk kesediaan, namun teman-teman kemarin itu tidak bersedia, akhirnya teman-teman diberangkatkan di tahun setelahnya kan. Itu adalah penyebab kalau misalkan kita nggak bersedia ya, atau teman-teman itu tidak masuk dalam kategori peserta yang di sini dapat dikatakan sebagai tahun ini ya. Artinya teman-teman itu sebenarnya masuk peserta di tahun kemarin, namun karena lupa nggak pernah login SIM PKB sehingga nggak dapat informasi apapun. Terus penyebab yang ketiga adalah dikarenakan sistem yang sedang sibuk ya. Jadi kalau misalkan sistem yang sedang sibuk itu terkadang dari operator pusatnya atau sistemnya itu sedikit ada yang error. Nah, ini adalah sesuatu hal yang wajar, namun nggak masalah. Yang penting di sini adalah kita sudah bersedia ya. Nah, ini hal yang penting, ini kita sudah bersedia terkait tentang di sini untuk tahunnya 2021 kemudian 2022 ini tentunya bukan menjadi suatu persoalan yang berarti. Kemudian pada formulir ketersediaan tentunya di sini sekaligus menanyakan ketersediaan kita dan juga untuk penempatan LPTK kita. Nah, di sini misalkan untuk yang pertama ini ya, LPTK-nya ini adalah Universitas 11 Maret. UNS itu ada yang ada di Surakarta ya atau di Solo. Kemudian di sini ada Universitas Muhammadiyah Malang. Ini berada di Malang. Tentunya terkait tentang LPTK, entah itu jauh ataupun tidak, itu nggak jadi masalah. Dikarenakan apa? Dikarenakan untuk PPG tahun 2022 ini mulai dari konfirmasi kesediaan sampai nanti UKM PPG itu nanti bersifat daring ya atau dalam jaringan. Jadi meskipun perguruan tinggi kita ini tempatnya jauh, kita nggak masalah nanti karena semua itu dilakukan secara online atau secara daring ya teman-teman. Nah itu. Kemudian di gambar yang berikutnya, coba kita cek. Nah di sini untuk calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022, tentunya di sini ada yang tempatnya itu di misalkan ya, ini adalah Universitas Negeri Gorontalo. Berarti di sini ada di daerah timur teman-teman, Indonesia Timur ya. Ini nggak masalah, yang penting kita bersedia. Untuk LPTK itu nanti semua dilakukan secara daring ya. Nah selanjutnya ketika teman-teman login ke akun masing-masing, tentunya di sini sudah ada tampilan untuk kita mengunduh ya, yaitu mengunduh modul ajar. Nah di sini misalkan di sini juga ini agak jauh ya, yaitu Universitas Mula Warman. Nah di sini kalau misalkan teman-teman masuk dalam angkatan 1, berarti ini nanti teman-teman masuk akan segera berangkat ya di tahun ini dan juga di angkatan 1. Karena untuk PPG yang TMT kategori 1 ya, TMT sampai 2015 ini nanti dibagi menjadi dua angkatan ya. Masing-masing angkatan 40.000. Kalau misalkan teman-teman di sini masuk dalam angkatan 1, ini berarti nanti berangkat duluan. Kalau misalkan teman-teman yang saat ini belum muncul juga untuk konfirmasi kesediaannya, kemungkinan besar teman-teman nanti itu masuk ke angkatan 2. Jadi selalu cek secara berkala akun SIM PKB masing-masing. Nah selanjutnya terkait tentang pengkategorian, mungkin teman-teman di sini kan untuk kategori 1 ya. Kategori 1 itu seperti apa? Kategori 2 itu seperti apa? Nah di sini anggapan kita itu yang terdahulu itu adalah seperti ini, yaitu untuk yang kategori 1 itu bagi teman-teman yang TMT-nya sampai dengan Desember 2015 nanti adalah masuk kategori 1 dan di sini selama 3 bulan ya untuk PPG-nya. Kemudian untuk yang kategori 2 itu adalah untuk teman-teman yang TMT 2015 sampai 2019 nanti PPG-nya selama 1 semester. Dan hal itu adalah benar. Namun untuk teman-teman yang TMT yang kedua ini untuk kategori 2 ini ada kabar gembira. Jadi tidak jadi 1 semester ya teman-teman. Jadi nggak jadi 1 semester untuk PPG yang di sini. Nah sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Nunuk Suryani yang terbaru ini ya. Dalam sambutan dan arahan Sesdijen GTK Prof Nunuk Suryani berharap penyelenggaraan selama 3 hari ini dapat berjalan lancar ya dengan mematuhi protokol kesehatan. Kemudian menyampaikan juga arah kebijakan pelaksanaan PPG dalam jabatan disempurnakan menyesuaikan dengan kurikulum Merdeka. Kemudian dijelaskan pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2022 ini dibagi ke dalam 2 kategori. Yang pertama ini kategori 1 yaitu peserta yang diangkat sampai dengan ini yaitu 2015 ya, yaitu nanti 12 SKS, pelaksanaannya 3 bulan, direncanakan bulan Juli
Kemudian yang kategori 2 yaitu sasarannya ini adalah TMT 2016 sampai 2019. Ini adalah sebanyak nanti 18 SKS ya, bedanya itu. Kemudian pelaksanaannya, nah ini teman ada kortingan, yaitu pelaksanaannya tidak 6 bulan, jadi 4 bulan saja. Direncanakan bulan Agustus. Nah, teman-teman untuk yang di sini TMT yang ini ya, nanti masuk di kategori kedua ini adalah nanti dimulai bulan Agustus dan pelaksanaannya ini tidak 1 semester, namun nanti adalah jadi di sana ada sedikit kortingan teman-teman. Nah, berikutnya bagi teman-teman yang belum mendapatkan notifikasi konfirmasi kesediaan sampai saat ini, teman-teman harus pantau terus ya di akun SIM PKB masing-masing. Terkadang munculnya agak telat ya teman-teman. Nah, di sini pastikan teman-teman ini memantau terus akun masing-masing, yaitu sesuai dengan jadwal-jadwal ini. Nah, sehari itu dapat dilakukan seperti kita sarapan makan ya, yaitu 3 kali gitu. Kalau misalkan teman-teman yang belum muncul form konfirmasinya. Dan bagi teman-teman yang sudah melakukan konfirmasi mulai tanggal 6 sampai 10 ini, kalian bisa cek penetapannya nanti tanggal 12. Nah, di sini kalau misalkan belum muncul form A1 atau form untuk pendaftaran PPG, teman-teman bisa pantau nanti ketika di tanggal 12 ya. Nanti akan diberikan di sana sebagai bekal di hari berikutnya itu kita melakukan lapor diri ke LPTK. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.